pada hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026, kami dari perwakilan kelompok 3 mengunjungi kediaman Kuntidia Ayu Lestari yang berlokasi di Kompleks Sawah Indah, Larangan Selatan, Kota Tangerang, Banten. Kami kesini untuk mensurvei usaha Wondas atau wonton pedas yang dijalankan oleh beliau. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa-apa saja yang sekiranya bisa kelompok kami lakukan untuk membantu mengembangkan usaha ini, baik dari aspek legalitas maupun dari aspek-aspek lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Bisnis Kelas A. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdullah Jat Al-Fatih dengan NIM belakang 139. Saya Sanjay Megananda dengan NIM belakang 173. Saya Marcella Aurel Ferdinand dengan NIM 031. Saya Denesha Retnawardani dengan NIM akhir 005. Saya Tatu Kamila Maulidia dengan NIM akhir 015. Saya Gisela Amelita dengan NIM belakang 103. Nama saya Atruza Kafaminur dengan NIM belakang 239. Saya Muhammad Farul Rizky Ramadhani dengan NIM belakang 155. Saya Farah Dilaisya dengan NIM belakang 013. Saya Pasha Zaria Pramesti dengan NIM belakang 143. Saya Amelia Nifkapaha dengan NIM belakang 233. Baik, jadi di sini kami akan mengurus legalitas usaha dari bisnis Wondas milik Kuntidia Ayu Lestari. Oke, hari ini kita sudah bersama dengan pelaku usaha. Boleh perkenalkan Kak, namanya siapa dan usahanya apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Kuntidia Ayu Lestari. Usaha saya di bidang makanan, yaitu frozen food, Wondas, yaitu wonton pedas. Seperti itu. Kalau boleh tahu, usaha kakak ini udah berjalan berapa lama ya? Usaha saya sih udah berjalan sekitar 2 tahunan sih. Sebelumnya usaha kakak udah punya legalitas belum sih Kak? Kayak NIB atau untuk pembayarannya kayak QRIS gitu, apa sudah punya Kak? Belum sih, belum ada untuk tentang NIB-nya itu belum ada. Kalau pembayaran sih belum ada QRIS-nya, cuma bisa cash dan transfer. Aduh, sayang sekali ya Bu. Padahal NIB itu sangat penting bagi usaha Ibu. Dimana NIB itu bisa dibilang kayak identitas resmi dari usaha Ibu itu sendiri. Dan kalau misalkan Ibu yang punya NIB nih, Ibu tuh bisa kayak memperoleh bantuan dari pemerintah tuh lebih mudah gitu. Nah, betul Bu. Jadi usaha Ibu dan pelanggan jauh jadi lebih dimudahkan. Lagi kalau misalkan pelanggan mau bayar, tinggal QRIS, pembayaran langsung masuk. Nanti kami bisa bantu Ibu untuk pembuatan NIB dan QRIS-nya itu sampai selesai Bu. Boleh dibantu ya Kak. Baik, mungkin selanjutnya untuk pembuatan NIB dan QRIS akan dibantu oleh teman-teman kita yang lain. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Setelah melakukan diskusi dengan pemilik usaha, kami mulai membantu proses pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyiapkan data-data yang dibutuhkan mulai dari identitas pemilik usaha, alamat usaha, hingga informasi mengenai kegiatan usaha yang dijalankan. Seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui sistem Online Single Submission atau OSS yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah pengurusan legalitas usaha. Bagi banyak pelaku UMKM, proses administrasi seperti ini seringkali menjadi tantangan karena keterbatasan informasi maupun pendampingan. Karena itu, kami berupaya mendampingi setiap tahap pengisian data mulai dari pembuatan akun, verifikasi informasi, hingga proses penerbitan NIB. Nomor induk berusaha bukan hanya sekedar dokumen administratif, tapi juga menjadi identitas resmi yang memberikan pengakuan legal terhadap sebuah usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya, mengakses berbagai program pembinaan, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra usaha. Melalui proses ini, kami berharap usaha yang kami dampingi dapat memiliki fondasi yang lebih kuat untuk terus berkembang di masa depan.
Setelah proses penerbitan NIB selesai, kami melanjutkan pendampingan dengan membantu pembuatan kris untuk usaha ini. Pada tahap ini, kami membantu melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan, mulai dari data usaha, identitas pemilik, hingga dokumentasi pendukung yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Seluruh informasi kemudian diunggah dan diverifikasi sesuai ketentuan penyedia layanan pembayaran yang bekerja sama dalam penerbitan kris. Di era digital seperti sekarang, metode pembayaran non-tunai semakin banyak digunakan oleh masyarakat karena dianggap lebih cepat, praktis, dan aman. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas ini. Mungkin karena keterbatasan informasi maupun proses pendaftaran yang belum dipahami. Selain mempermudah pelanggan, kris juga membantu pelaku usaha dalam mencatat transaksi secara lebih rapih dan profesional. Melalui pendampingan ini, kami berharap usaha yang kami dampingi dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memberikan pengalaman transaksi yang lebih nyaman bagi para pelanggan.